Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kurniawan, kelas 1C S1 Keperawatan. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem kardiovaskuler ilmu keperawatan dasar 2 Stikes Muhammadiyah Gombong. Fungsi bagian dalam sistem kardiovaskuler. 1. Vena cava superior. Letaknya berada di bagian atas jantung. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. 2. Vena cava inferior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Vena cava inferior terletak di samping pembuluh darah perut. Pembuluh ini adalah pembuluh terbesar di tubuh manusia. Arteri pulmonalis kanan dan kiri bertugas membawa darah kaya karbon dioksida menuju kedua bronkus paru-paru. Dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida yang sudah tidak diperlukan dalam darah akan diganti dengan gas oksigen yang diperlukan tubuh. Paru-paru kanan dan kiri merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pemanasan dan sirkulasi dalam tubuh. Vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Atrium kiri, bagian yang juga dikenal dengan sebutan atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Atrium kanan. Serambi atau yang disebut atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Katup mitral bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral bertugas mengatur darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta. Katup aorta berlokasi di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar dalam tubuh. Katup jantung aorta berguna untuk menutup bilik kiri saat darah yang tinggi oksigen dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Katup triskupit. Katup triskupit berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi vertikal. Sesuai dengan namanya, katup trikuspid terdiri dari 3 daun katup. Darah akan mengalir dari dalam vertikal kanan melalui trunkus pulmonalis sesaat setelah katup trikuspid tertutup. Ventrikel kanan. Namun bedanya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vertikal kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen. Sebelum meninggalkan jantung,
ventrikel kiri jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen dengan sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan aorta. Gangguan yang terjadi pada bagian sistem kardiovaskuler. Vena cava superior. Sindromnya vena cava superior adalah kumpulan gejala sulit bernapas, batuk, pembekakan muka dan wajah, leher, bagian atas tubuh dan lengan yang dapat terjadi akibat penekanan vena cava superior oleh tumor mediastinum, baik tumor yang ganas maupun yang jinak. Vena cava inferior. Sindrom vena cava inferior adalah kumpulan gejala akibat obstruksi yang cava inferior. Ini dapat disebabkan oleh invasi fisik atau kompresi, oleh proses patologis, atau oleh trombosis di dalam vena itu sendiri. Itu juga bisa terjadi selama kehamilan. Kehamilan menyebabkan tekanan vena yang tinggi pada tungkai bawah, penurunan aliran darah kembali ke jantung, penurunan curah jantung akibat obstruksi vena cava inferior, peningkatan tekanan vena secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan pemisahan plasenta, dan penurunan fungsi ginjal. Semua masalah ini bisa timbul dari baring terlentang selama akhir kehamilan yang dapat menyebabkan kompresi vena cava inferior oleh rahim. Gejala sindrom vena cava inferior kehamilan lanjut terdiri dari nyeri hebat dari sisi kanan, otot berkedut, hipotensi, dan retensi cairan. Arteri pulmonalis kiri dan kanan. Hipertensi pulmonalis adalah salah satu jenis tekanan darah tinggi yang spesifik mengenai pembuluh darah arteri di paru-paru dan sisi kanan jantung. Hipotensi pulmonalis terjadi ketika arteri kiri pada paru-paru yang disebut arteriole pulmonalis dan pembuluh kapiler menyempit, tersumbat, atau rusak. Kondisi ini berakibat aliran darah dari sisi kanan jantung yang menuju paru-paru untuk mengambil oksigen dan disebarkan ke semua organ menjadi terganggu. Akibatnya darah akan sulit mengalir ke paru-paru dan tekanan pada arteri paru-paru juga meningkat. Seiring peningkatan tekanan tersebut, bilik kanan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah menuju paru-paru. Kondisi ini semakin lama membuat otot jantung melemah dan dapat memicu gagal jantung. Paru-paru kanan dan kiri. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Atrium kanan. Stenosis katup jantung. Gangguan ini terjadi ketika katup jantung tidak dapat terbuka dengan baik akibat katup yang menjadi kaku, menebal, atau saling menempel. Kondisi ini membuat darah tidak dapat mengalir ke ruangan selanjutnya atau seluruh tubuh, yang kemudian memicu otot jantung untuk bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga dapat timbul gagal jantung pada penderitanya. Keadaan ini dapat terjadi pada keempat katup jantung, sehingga penamaan penyakit mengikuti nama katup jantung yang terkena gangguan. Misalnya, stenosis katup trikuspid, stenosis katup pulmonal, stenosis katup mitral, atau stenosis katup aorta. Atrium kiri. Insufisiensi katup jantung atau regurgitasi umumnya dikenal dengan istilah katup jantung bocor.
adalah kondisi katup jantung yang tidak dapat menutup dengan baik atau tidak kembali ke posisi semula. Kondisi ini membuat darah mengalir kembali ke ruangan jantung sebelumnya, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah darah yang dialirkan ke tubuh. Keadaan ini juga dapat terjadi pada keempat katup jantung seperti halnya pada gangguan stenosis katup jantung yang dapat memicu kerusakan otot jantung. Katup mitral. Insufensi mitral atau regurgitas mitral adalah kondisi ketika terjadi arus balik abnormal darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri jantung. Hal ini disebabkan adanya gangguan pada katup mitral yang seharusnya menutup. Katup aorta. Aortic stenosis merupakan salah satu jenis penyakit katup jantung yang ditandai dengan katup aorta yang kaku, sehingga celah antara katup aorta menyempit saat katup aorta terbuka. Secara normal, terdapat 4 katup pada jantung, yaitu katup aorta, katup pulmonal, katup mitral, dan katup trikuspid. Katup trikuspidalis. Regurgitasi trikuspid atau insufisiensi trikuspid adalah kondisi ketika terjadi arus balik abnormal darah dari ruang ventrikel kanan ke atrium kanan jantung. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada katup trikuspid yang seharusnya menutup ventrikel kiri. Komplikasi hipertrofi ventrikel kiri, penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, misalnya fibrilasi atrium, stroke, henti jantung mendadak. Ventrikel kanan, gagal jantung kongestif sebelah kanan, terjadi ketika bilik kanan jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya, darah kembali ke pembuluh darah balik, hingga menyebabkan penumpukan cairan di perut dan bagian tubuh lain. Patologi kardiovaskuler. A. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130 sampai 80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Penyebab hipertensi terbagi ke dalam hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Tanda dan gejala: sakit kepala, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. B. Varises. Varises adalah pembekakan atau pelebaran pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Penyebab: pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalam pembuluh vena terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah, sehingga darah yang telah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena menyebabkan darah berbalik akibat dari terjadinya penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar. C. Gagal jantung. Heart failure atau gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dapat disebabkan oleh hipertensi, anemia, dan penyakit jantung. Penyebab gagal jantung dapat disebabkan oleh berbagai kondisi kesehatan seperti penyakit jantung koroner, di mana pembuluh darah yang
memberikan pasokan darah ke jantung terhambat oleh lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung. Tanda dan gejala: sesak napas atau dyspnea, batuk atau mengi yang terus-menerus, penumpukan cairan berlebih di jaringan tubuh, kelelahan, kurang nafsu makan dan mual, kebingungan dan gangguan berpikir, dan peningkatan detak jantung. Itu saja, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.